Bikin heboh, pelatih Malaysia. Bikin geger Asia Tenggara, Timnas Indonesia. Disebut tak layak. Diperhitungkan, komentar pedasnya. Bikin panas telinga, ia tegaskan Vietnam. Jauh lebih superior, netizen Indonesia murka. Simak pernyataan kontroversial yang bisa mengubah arah rivalitas Asia Tenggara ini selamanya. Dan tonton hingga selesai. Heboh, Erick Thohir. Tiba-tiba panggil seluruh ofisial Timnas Indonesia di tengah malam. Ada apa di balik pertemuan rahasia ini? Apakah Garuda sedang krisis? Atau ada strategi gila demi tiket ke Piala Dunia 2026? Bocoran dari ruang tertutup ini bikin geger dunia sepak bola nasional. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow! Pertemuan rahasia Jens Raven dan Gerald Vandenberg bocor ke publik. Sinyal keras pemain keturunan ini siap diterjunkan di ASEAN Cup U23 2025. Fans heboh. Apakah ini taktik rahasia Timnas Indonesia untuk dominasi Asia Tenggara? Kode keras di Instagram bikin netizen berspekulasi liar. Jens Raven ke Timnas U23 atau langsung ke Piala Dunia 2026? Simak beritanya hingga selesai. Geger! Marcelino Ferdinand dikoret. Patrick Kluivert lirik. Pemain muda Persib yang punya tendangan rudal dari sayap kiri. Apakah ini awal kebangkitan generasi baru Garuda? Beckham Putra siap tempur lawan Cina dengan gaya main yang bisa bikin penonton merinding di GBK. Tonton semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin heboh, pelatih Malaysia. Bikin geger Asia Tenggara, Timnas Indonesia. Disebut tak layak. Diperhitungkan, komentar pedasnya. Bikin panas telinga, ia tegaskan Vietnam. Jauh lebih superior, netizen Indonesia murka. Simak pernyataan kontroversial yang bisa mengubah arah rivalitas Asia Tenggara ini selamanya. Dan tonton hingga selesai. Ledakan komentar pedas tiba-tiba meletus dari mulut pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski. Sosok asal Australia yang dikenal tenang, kini menyulut api panas dalam rivalitas sepak bola Asia Tenggara. Dalam pernyataan yang terdengar seperti tamparan keras bagi Indonesia, Ceklamovski secara gamblang menyatakan bahwa Timnas Indonesia bahkan tidak masuk radar kekuatan regional. Ya, Anda tidak salah dengar, Indonesia diabaikan mentah-mentah, seolah tak lebih dari figuran dalam panggung megah kualifikasi Asia. Sang pelatih justru melayangkan pujian setinggi langit kepada Vietnam, yang menurutnya bertransformasi menjadi raksasa tak tergoyahkan di Asia Tenggara. Dalam konferensi pers menjelang laga panas melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027, Ceklamovski menegaskan bahwa Vietnam adalah tim terkuat di Asia Tenggara saat ini. Ucapan ini bukan hanya sekadar pujian, tapi sinyal jelas bahwa Malaysia sedang mempersiapkan strategi seperti hendak melawan monster dari timur. Malaysia akan menjamu Vietnam di Stadion Megah Bukit Jalil pada 10 Juni 2025 mendatang, dalam laga yang diprediksi akan membakar atmosfer Kuala Lumpur. Dalam sistem kompetisi super ketat, di mana hanya sang juara grup yang akan melaju ke Arab Saudi, Ceklamovski tampak tak ingin membuang waktu menghadapi lawan yang dianggap lemah. Apa alasan dibalik glorifikasi ekstrim terhadap Vietnam ini? Ternyata sang pelatih punya dalil kuat. Dalam 12 pertandingan terakhir, Vietnam hanya sekali merasakan pahitnya kekalahan. Bukan hanya itu, mereka juga baru saja menggenggam trofi ASEAN Cup 2024, memamerkan dominasi brutal mereka di kawasan ini. Vietnam adalah tim yang punya stabilitas luar biasa, dan mereka layak dihormati, ujar Ceklamovski.
Bahkan dia menyiratkan bahwa kekuatan mental dan teknis Vietnam berada di level yang belum bisa ditandingi tim lain di kawasan ini. Sebuah pernyataan yang secara tidak langsung mengiris harga diri Indonesia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia menanti, apakah Garuda akan bangkit dan membuktikan bahwa komentar itu keliru, atau justru ini pertanda bahwa era dominasi merah putih di ASEAN telah benar-benar usai? Satu hal yang pasti, pernyataan Ciklamovski ini telah mengundang badai, bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di hati para supporter Indonesia. Berikan komentar pedas kalian tentang pernyataan ini dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas lainnya. Heboh, Erick Thohir tiba-tiba panggil seluruh ofisial timnas Indonesia di tengah malam. Ada apa di balik pertemuan rahasia ini? Apakah Garuda sedang krisis atau ada strategi gila demi tiket ke Piala Dunia 2026? Bocoran dari ruang tertutup ini bikin geger dunia sepak bola nasional. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Sebuah manuver dramatis yang mengguncang jagat sepak bola nasional baru saja dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tanpa angin, tanpa hujan, Erick mengadakan pertemuan intens dan mendadak dengan para ofisial timnas Indonesia, memicu spekulasi liar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam momen penuh tekanan menjelang dua laga hidup mati melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pertemuan ini terasa seperti alarm peringatan bahwa Garuda sedang memasuki masa krusial yang menentukan nasib bangsa. Melalui akun Instagram resminya @ErickThohir, sang ketua menyampaikan bahwa dirinya mendengarkan langsung masukan dari jantung operasional timnas. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk menyamakan visi besar, menembus panggung megah Piala Dunia, sebuah mimpi yang selama ini terasa seperti fata morgana bagi Indonesia. Dalam kata-kata yang membakar semangat, Erick menyatakan bahwa ia memastikan setiap elemen ofisial harus berdiri tegak dalam standar super tinggi. Karena mereka bukan sekadar pendukung teknis, mereka adalah garda tak terlihat yang ikut menorehkan sejarah. Pertemuan ini bukan basa-basi, tegas Erick. Saya ingin memastikan bahwa setiap ofisial benar-benar siap secara mental dan teknis untuk mendukung perjuangan tim menghadapi laga super berat melawan Cina dan Jepang. Ucapannya menggambarkan betapa seriusnya PSSI menyikapi dua pertandingan terakhir yang akan menentukan nasib skuad merah putih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, di bawah asuhan pelatih ikonik Patrick Kluivert, timnas Indonesia sedang bertarung di medan pertempuran paling brutal, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Saat ini, Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C, hanya terpaut 4 poin dari posisi dua besar yang akan mengantar mereka lebih dekat ke impian terbesar sepak bola Indonesia. Dua laga tersisa akan menjadi arena ujian sejati, menjamu Cina di Jakarta pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang yang dikenal sebagai kuburan impian lawan-lawannya pada 10 Juni. Hanya dengan performa terbaik, dukungan solid dari ofisial, dan strategi luar biasa, Indonesia bisa berharap menyobek langit keterbatasan dan melesat ke Piala Dunia 2026. Pertanyaannya sekarang, apakah pertemuan misterius Erick Thohir akan menjadi awal kebangkitan epik? Atau justru pertanda badai besar sedang mendekat? Berikan komentar kalian. Wow, pertemuan rahasia Jens Raven dan Gerald Vandenberg bocor ke publik. Sinyal keras pemain keturunan ini siap diterjunkan di ASEAN Cup U23 2025. Fans heboh. Apakah ini taktik rahasia timnas Indonesia untuk dominasi Asia Tenggara? Kode keras di Instagram bikin netizen berspekulasi liar. Jens Raven ke timnas U23 atau langsung ke Piala Dunia 2026? Simak beritanya hingga selesai.
Sebuah pertemuan yang tampak sederhana namun menyimpan segudang tanda tanya membara baru saja terjadi. Jens Raven, wonderkid keturunan yang menjadi incaran pecinta sepak bola nasional, bertatap muka langsung dengan Gerald Vandenberg, pelatih timnas U23 Indonesia yang juga asisten pelatih senior. Momen tersebut sontak menggemparkan jagat maya setelah Raven membagikannya lewat Insta Story dengan caption pendek namun penuh makna, "Nice meeting with Gerald Vandenberg." Sebuah kalimat yang terlihat santai, namun diam-diam menyulut spekulasi besar. Apakah Jens Raven akan memperkuat timnas U23 di ASEAN Cup 2025? Jens Raven yang sebelumnya tampil impresif bersama timnas U19 dan U20 Indonesia, kini menjadi nama yang digadang-gadang bakal naik kelas. Pemain 19 tahun berdarah campuran ini bisa jadi kartu truf Garuda Muda di turnamen ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar pada 15 sampai 31 Juli di tanah air sendiri. Ya, Indonesia menjadi tuan rumah turnamen prestisius itu, dan dua stadion megah, Patriot Candrabhaga dan Gelora Bung Karno, siap membara menyambut kiprah para pahlawan muda. Undian grup baru akan dilangsungkan pada 30 Mei 2025, tapi aroma panas persaingan sudah mulai terasa, terlebih dengan kemungkinan masuknya Jens Raven ke dalam skuad. Lebih dari sekadar pemain, Jens bisa jadi ikon generasi baru timnas, apalagi dengan rekam jejak Eropa yang ia miliki. Namun teka-teki tak berhenti di sana. Nama Jens juga mulai dikaitkan dengan timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengingat usianya yang masih sangat muda namun matang secara teknis, tak menutup kemungkinan Patrick Kluivert akan melirik Raven untuk laga-laga menentukan melawan China dan Jepang pada bulan Juni mendatang. Saat ini Garuda duduk di posisi keempat grup C dengan 9 poin, jarak yang masih bisa dikejar untuk meraih mimpi tampil di panggung dunia. Gerald Vandenberg pun tak tinggal diam. Ia mengunggah foto pertemuannya dengan Raven, lalu menuliskan kalimat ambigu. Persiapan sudah maksimal untuk menghadapi U23 Indonesia, tapi kami juga punya pekerjaan besar melawan Cina dan Jepang. Pernyataan itu seakan memberi sinyal bahwa Raven mungkin akan berperan ganda, baik untuk masa depan Garuda Muda maupun timnas utama. Kini publik sepak bola Indonesia berada dalam kondisi siaga satu, menanti apakah Jens Raven akan menjadi peluru rahasia yang ditembakkan saat Garuda butuh keajaiban. Jika benar, langkah ini bisa menjadi salah satu plot twist terbesar dalam sejarah timnas Indonesia. Berikan komentar kalian. Geger! Marcelino Ferdinand dikoret. Patrick Kluivert lirik. Pemain muda Persib yang punya tendangan rudal dari sayap kiri. Apakah ini awal kebangkitan generasi baru Garuda? Beckham Putra siap tempur lawan Cina dengan gaya main yang bisa bikin penonton merinding di GBK. Tonton semua beritanya hingga selesai. Drama besar kembali mengguncang dunia sepak bola nasional saat publik masih berharap Marcelino Ferdinand jadi motor utama timnas Indonesia dalam laga krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang. Realita pahit datang menghantam. Sang jenderal lapangan tengah harus absen karena akumulasi kartu kuning. Kehilangan Marcelino adalah seperti kehilangan mesin utama di pesawat tempur, dan kini Patrick Kluivert dipaksa mencari pilot baru untuk mengendalikan serangan Garuda. Di tengah krisis ini, satu nama mencuat dengan sinar yang menyilaukan. Beckham Putra Nugraha, sang anak ajaib dari Persib Bandung. Bintang muda berusia 23 tahun ini tengah berada dalam performa terbaiknya di Liga 1 musim 2024 per 2025, dan seolah menjawab panggilan takdir, ia siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Marcelino. Dalam 4 laga terakhir, Beckham mencetak 4 gol dan 1 assist, torehan yang membuatnya terlihat seperti pesepak bola yang sedang kerasukan legenda. Kehadirannya begitu menonjol, bahkan di tengah skuad Persib yang dibanjiri pemain asing berpengalaman. Ia sukses menggantikan Ciro Alves di sektor kiri serangan,
dan tampil seperti senjata rahasia yang baru dikeluarkan pelatih. Gol spektakuler ke gawang Bali United, sebuah tembakan dari luar kotak penalti yang menghujam gawang seperti peluru kendali, menjadi bukti bahwa Beckham bukan sekadar cadangan, tapi senjata mematikan yang siap menghancurkan pertahanan lawan. Kemenangan dramatis 2-1 atas Bali United adalah panggung unjuk gigi Beckham, yang mencetak gol penyama kedudukan dengan gaya cut inside khas kaki kanan dominannya, sebuah manuver yang mengingatkan publik pada gaya bermain bintang-bintang Eropa. Ia bukan hanya menjanjikan secara teknis, tapi juga secara emosional. Beckham adalah energi baru, api muda yang siap membakar semangat Garuda. Di mata Patrick Kluivert, ini mungkin saat yang tepat untuk bereksperimen. Dengan Marcelino absen, mengandalkan Beckham bisa menjadi keputusan gila yang justru mengubah nasib timnas Indonesia. Apalagi, Beckham bukan anak kemarin sore dalam dunia internasional. Ia adalah bagian dari skuad emas yang membawa pulang medali emas SEA Games 2023 dari Kamboja, sebuah prestasi yang tak bisa diabaikan. Kini publik menanti dengan napas tertahan. Akankah Kluivert berani memberi debut senior bagi Beckham dalam laga sebesar ini? Atau justru kembali memilih nama-nama lama yang stagnan? Satu hal yang pasti, Beckham putra sudah menunjukkan bahwa ia tak hanya siap, ia lapar, ganas, dan pantas menjadi tumpuan Garuda dalam duel penentuan melawan China. Berikan komentar kalian. Wow! Akhirnya, Presiden Korea Utara muncul dan klarifikasi Kim Jong-un usai dituduh menggunakan skuad timnas U23 di ajang Piala Asia U17 tahun 2025. Kim Jong-un malah ngomong begini di hadapan publik. Simak penjelasan detailnya hingga selesai, agar tidak gagal paham. Pertandingan terakhir timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara meninggalkan banyak tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bukan hanya karena skor yang mencolok, tetapi juga mencuatnya rumor adanya kecurangan di pihak Korea Utara, isu yang beredar yakni Korea Utara menurunkan skuad yang jauh dari batas maksimal usia untuk kelompok umur U17. Bahkan ada yang menyebutkan umur mereka setara dengan pemain U23. Yang menarik, kecurigaan ini tidak datang dari supporter Indonesia atau di negara-negara Asia Tenggara, warganet dari Jepang, Korea, bahkan dari Australia, menyoroti kejanggalan fisik pemain Korea Utara. Banyak yang heran karena tubuh pemain lawan terlihat jauh lebih besar dan matang secara fisik dibandingkan dengan tim-tim U17 lainnya. Penampilan mereka bahkan dinilai mirip dengan skuad timnas U23 tahun daripada remaja seusia mereka. Fenomena ini pun akhirnya menuai reaksi luas tidak sedikit yang menyerukan agar FIFA untuk melakukan peninjauan ulang terhadap kebenaran data pemain. Situasi ini menciptakan sorotan tajam terhadap transparansi dan keadilan dalam turnamen kelompok umur demi menjaga suportivitas. Di tengah ramainya isu kecurangan yang membayangi kemenangan besar Korea Utara atas timnas Indonesia dalam laga Piala Asia U17 tahun 2025. Publik dikejutkan dengan komentar pemimpin tertinggi di Korea Utara yakni Kim Jong-un saat ditanya tentang dugaan penggunaan skuad di luar batas usia. Dia dengan tenang menjawab, "Saya tidak tahu menau soal pemain sepak bola, lebih baik tanyakan langsung ke pelatihnya," tegasnya. Pernyataan ini sontak menimbulkan berbagai reaksi. Banyak yang menilai kalau Kim Jong-un menjaga jarak dengan masalah yang ada. Sementara yang lainnya menilai komentarnya itu seperti lepas tangan dan terkesan tidak mau bertanggung jawab atas masalah besar ini. Dugaan bahwa Korea Utara menggunakan pemain di luar usia yang diperbolehkan masih terus menjadi sorotan tajam dari masyarakat internasional. Supporter dari berbagai negara masih mempertanyakan skuad Korea Utara yang secara fisik jauh lebih matang daripada lawannya. Hal ini ditakutkan akan terjadi
di laga berikutnya akan merugikan pihak lawan. Dalam situasi yang penuh tekanan ini, FIFA dan AFC didesak untuk melakukan pengawasan terhadap tim dan para pemain. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terhadap keramaian publik soal kejanggalan dalam laga antara Timnas Indonesia U17 dengan Timnas Korea Utara. Isu mengenai kemungkinan adanya pemain yang melebihi batas usia terus menjadi pembahasan hangat di dalam pecinta sepak bola Indonesia. Menyikapi situasi ini, Erick menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan serius. Kami akan menelusuri secara mendalam terhadap masalah ini dan bekerja sama dengan FIFA agar semuanya menjadi jelas tegasnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam melihat potensi pelanggaran dalam kompetisi internasional yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan. Erick juga meminta kepada masyarakat untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan dan berikan waktu kepada pihak-pihak terkait untuk bekerja sesuai prosedur. Meski Indonesia harus tersingkir dari turnamen, tapi Indonesia tetap ikut andil pada pentingnya menjaga keadilan dalam turnamen usia muda. Kejanggalan pada postur pemain lawan memang cukup mencolok dan wajar apabila publik menuntut penjelasan lebih lanjut. Harapan kini tertuju pada langkah tegas yang diambil oleh PSSI bersama FIFA dalam mengungkapkan kebenaran pada laga ini demi menjunjung fair play dalam sepak bola. Lantas, setujukah kamu kalau Korea Utara mendapatkan hukuman dan dibanet jika terbukti curang? Jika setuju, silahkan tulis setuju di kolom komentar. Wow, Erick Thohir siap all out demi Timnas U17 Indonesia bukan main. Piala Dunia U17 2025 di Qatar bakal jadi ajang pembuktian paling gila sepanjang sejarah sepak bola tanah air. Setelah ditumbangkan Korea Utara, kini Garuda muda siap balas dendam. Dengan persiapan yang bikin lawan gemetar, simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kabar yang bikin jantung berdebar ini datang langsung dari pentas internasional. Timnas U17 Indonesia dipastikan akan kembali menggebrak panggung dunia lewat ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November tahun depan. Namun kali ini, kisah mereka jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Karena bukan lagi sebagai tuan rumah, melainkan lolos murni melalui jalur prestasi di Piala Asia U17 2025. Dalam perjuangan penuh darah dan keringat itu, skuad muda Garuda yang digembleng oleh pelatih Nova Arianto berhasil menembus babak perempat final, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar penggembira di Asia. Walau langkah mereka harus terhenti oleh kekuatan Super Korea Utara dengan kekalahan telak 0-6, semangat mereka tak redup, justru membara lebih hebat dari sebelumnya. Nova Arianto tak tinggal diam. Dengan tekad sekeras baja, ia bersiap menyusun roadmap besar-besaran demi menciptakan revolusi kekuatan Timnas U17 jelang pesta akbar dunia nanti. Semua hasil evaluasi dari Piala Asia telah ia kantongi, dan kini ia siap menghadap PSSI untuk melaporkan segalanya demi menyusun langkah besar berikutnya. Nova yakin, dengan persiapan yang lebih matang dan progres yang signifikan dari para pemain, Timnas U17 akan tampil bukan hanya lebih siap, tapi lebih menakutkan. Sementara itu, sang nahoda utama sepak bola Indonesia, Erick Thohir, menyambut perjuangan anak-anak muda ini dengan kebanggaan yang membuncah. Ia menegaskan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam. Mereka siap habis-habisan mendukung agar Garuda Muda tidak hanya berangkat ke Qatar,
tapi juga mengguncang dunia. Menurut Erik, pencapaian ini adalah bukti bahwa program yang mereka jalankan benar-benar membuahkan hasil nyata. Tahun 2023 kita lolos karena tuan rumah, tapi kali ini kita tunjukkan kualitas. Kita pantas ada di sana, ujar Erik dengan penuh semangat. Ia menambahkan bahwa PSSI akan mempersiapkan skuad ini dengan lebih maksimal, baik secara teknis, taktik, maupun mental, demi mencetak sejarah baru bagi Indonesia di kancah sepak bola dunia. Inilah saatnya. Waktu untuk membuktikan bahwa Garuda Muda bisa terbang tinggi di langit Qatar dan membungkam dunia dengan semangat juang yang tak tergoyahkan. Siap-siap, dunia. Indonesia akan datang dengan kekuatan penuh. Berikan komentar kalian. Gila! Kata-kata Matthew Baker. Ini sukses bikin netizen merinding satu Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, ini mimpi yang akhirnya jadi nyata. Bintang masa depan Timnas U17 Indonesia ungkap pesan penuh makna usai lolos ke Piala Dunia U17 2025, bikin hati bergetar. Simak semua penjelasannya hingga selesai. Ledakan emosi dan haru menyeruak dari lapangan hijau Asia ketika Matthew Baker, bek muda tangguh Timnas U17 Indonesia, melontarkan kalimat penuh makna nan menggugah hati. Sebuah mimpi yang tidak lagi tertinggal di bantal. Ya, bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi seumur hidup. Mimpi anak bangsa yang kini menjelma jadi kenyataan luar biasa. Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi, bukan undangan atau keberuntungan semata. Bukan hanya sekadar prestasi, ini adalah sejarah yang tertulis dengan tinta emas di lembaran sepak bola Indonesia. Timnas U17 Indonesia dengan semangat tak tergoyahkan berhasil menumbangkan raksasa Asia, Korea Selatan, dengan skor tipis namun sangat bermakna, 1-0. Tak berhenti di sana, Garuda Muda kembali menunjukkan taringnya saat membekuk Yaman dengan skor gemilang 4-1 dan kemudian memantapkan dominasi dengan menaklukkan Afghanistan 2-0. Dengan 3 kemenangan epik beruntun, skuad asuhan Nova Arianto sukses menyegel tiket ke Piala Dunia, bahkan sebelum seluruh laga penyisihan selesai. Sebuah pencapaian luar nalar. Meski perjalanan mereka harus kandas di perempat final usai dilibas Korea Utara 0-6, semangat juang tak pernah mati. Mereka telah memberi bangsa ini harapan baru, sinar masa depan yang mulai menyala terang dari generasi emas muda. Setelah larangan ketat untuk menjauh dari media sosial selama turnamen, akhirnya para pemain diberi kebebasan kembali menyapa dunia maya. Matthew Baker, pemain Melbourne City FC U17 yang kini digadang-gadang jadi bek masa depan timnas senior, mengunggah momen bersejarah lewat deretan foto yang menggetarkan, dari aksinya melawan Korea Selatan hingga potret penuh kebanggaan bersama rekan-rekan satu tim. Tapi bukan fotonya yang bikin heboh, melainkan kata-kata yang ia tulis, ungkapannya yang sederhana, namun dalam itu langsung viral. Mimpi itu kini bukan lagi tertinggal di bantal, tulis Matthew. Kalimat itu tak ubahnya mantra kebangkitan, penegasan bahwa apa yang selama ini hanya jadi angan dan khayal, kini telah menjadi kenyataan yang nyata dan menggema. Tidak hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh anak bangsa yang percaya bahwa Indonesia bisa bersaing, berprestasi, dan berdiri gagah di panggung dunia. Kini, Timnas U17 Indonesia bukan sekadar peserta. Mereka adalah simbol harapan. Mereka adalah kisah yang akan terus diceritakan.
Dan Matthew Baker, dia bukan hanya pemain, dia adalah suara dari mimpi yang kini sedang terwujud. Berikan komentar kalian.